Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. Saya, Dewi Hestiani, NPM 077, akuntansi untuk pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan. Akuntansi sebagai bahasa perusahaan harus melihat pajak dari berbagai aspek pengaruhnya terhadap perusahaan. Pertama, pajak merupakan beban yang menjadi salah satu unsur dalam mengukur prestasi laba suatu perusahaan. Kedua, pajak merupakan kewajiban terhadap pemerintah yang harus disetor pada waktu tertentu dan dengan demikian berpengaruh terhadap arus kas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan biaya yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha pada negara tertentu, dan beban pajak penghasilan biasanya merupakan suatu pos yang sangat material jumlahnya di dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, masuk pada pembahasan definisi dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pertama, pengertian pajak kini. Pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial atau laporan akuntansi. Kemudian, yang kedua adalah pengertian dari pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya atau fungsi budgeter, akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan, dan lain-lain, atau fungsi mengatur yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Perhitungan pajak kini. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut adalah salah satu contohnya. Pada PT Cemerlang pada tahun 2015 mempunyai data sebagai berikut. Pertama, laba bersih sebelum pajak komersial adalah sebesar Rp500 juta, bunga deposito sebesar Rp20 juta, sumbangan untuk perayaan 17 Agustus 2015 sebesar Rp5 juta, dan aset tetap yang dimiliki terdiri atas sebagai berikut seperti tertera pada tabel, yaitu ada nama-nama aset, tanah, bangunan, dan inventaris. Kemudian ada tahun perolehan, harga perolehan, masa manfaat komersial, masa manfaat fiskal seperti yang tertera pada tabel, dan ketiga-tiganya aset tersebut menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sehingga beban penyusutannya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010, hasil penyusutannya berdasarkan komersial dan fiskal seperti yang tertera pada tabel. Sehingga rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Cemerlang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Laba bersih komersial sebelum PPh adalah sebesar Rp500 juta, beda waktu yaitu penyusutan sebesar Rp10 juta sebagai pengurang, beda tetap yaitu pendapatan bunga yaitu sebesar Rp20 juta sebagai pengurang, dan sumbangan sebesar Rp5 juta. Sehingga laba fiskal yang diperoleh adalah
475 juta rupiah. Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan itu sebesar 175 juta rupiah. Laba kena pajak sebesar 300 juta rupiah sehingga PPh yang harus dibayar sebesar 75 juta rupiah, yaitu berasal dari 300 juta rupiah dikalikan 25%. Dengan demikian, besarnya pajak ini atau pajak yang harus dibayar oleh PT Cemerlang adalah 75 juta rupiah. Perhitungan pajak tangguhan atau deferred tax. Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban pada masa kini. Suatu entitas untuk menyerahkan aset kepada entitas-entitas lainnya sebagai suatu akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial, selisih tersebut akan mengakibatkan beban pajak ini menjadi lebih kecil, tetapi akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa akan datang. Dengan demikian, selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Besarnya pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan beda waktu antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal atau rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan tarif pajak yang berlaku. Namun perlu diingat, tidak semua beda waktu dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut adalah salah satu contohnya. Pada PT Gemilang, pada tahun 2015 mempunyai data sebagai berikut. Pertama, laba bersih sebelum pajak komersial yaitu sebesar 500 juta rupiah. Kedua, kompensasi kerugian tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah dan aset tetap yang dimiliki terdiri atas seperti yang tertera pada tabel, yaitu nama aset, atau tanah, bangunan, dan inventaris. Dengan tahun perolehan, harga perolehan, masa manfaat komersial, masa manfaat fiskal berdasarkan tertera yang di tabel. Dan metode penyusutan yaitu menggunakan metode garis lurus. Sehingga beban penyusutan aset tetap inventaris adalah sebagai berikut. Seperti yang tertera pada tabel, pada tahun 2009, komersialnya yaitu adalah sebesar 80 juta rupiah dengan fiskal sebesar 50 juta rupiah, sehingga selisih atau perbedaannya adalah sebesar 30 juta rupiah. Begitu seterusnya pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan umur ekonomis. Sehingga jurnal yang dapat dilakukan yaitu adalah yang pertama, pencatatan aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal yang dapat dikompensasi yaitu sebesar 50 juta rupiah dikalikan dengan 25%. Sehingga jurnal yang dicatat adalah di debit aset pajak tangguhan sebesar 12.500.000 rupiah dan dikredit manfaat pajak tangguhan dengan nominal sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian ada pengakuan beban pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dikompensasikan yaitu sebesar 550 juta rupiah dikali 25%, yaitu jurnalnya adalah di debit beban pajak tangguhan sebesar 12.500.000 rupiah dan dikredit aset pajak tangguhan sebesar 12.500.000 rupiah. Dan terakhir, ada pengakuan kewajiban pajak tangguhan yang muncul dari beda temporer penyusutan inventaris, yaitu selisih atau perbedaan sebesar 30 juta rupiah dikalikan dengan 25%, sehingga jurnal yang diperlukan adalah di debit beban pajak tangguhan sebesar 7.500.000 rupiah dan dikredit kewajiban pajak tangguhan sebesar 7.500.000 rupiah. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kompensasi kerugian. Apa itu kompensasi kerugian?
Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, serta kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak. Dalam hal ini tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di mana ketetapan kerugian fiskal menurut Direktorat Jenderal Pajak antara lain, yang pertama, kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal atau SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar tetapi ada kerugian fiskal. Yang kedua, kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal, hasilnya mengalami kerugian. Yang ketiga, kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun berikutnya. Yang keempat, ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009. Sedangkan untuk tahun pajak sebelum tahun 2009 berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yang kelima, apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang beda dari kerugian menurut SPT tahunan atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT tahunan tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan penghasilan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final dapat menghitung kompensasi kerugian sesuai ketentuan di atas. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto tidak diperkenankan. Kemudian kita akan masuk ke contoh kasus. Pada tahun 2010, PT PKR mengalami kerugian fiskal sebesar 2.400 juta. Kemudian dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT PKR sebagai berikut. Pada 2011, perusahaan mencatatkan laba sebesar 300 juta. Pada 2012, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 400 juta. Pada tahun 2013, perusahaan mencatatkan laba sebesar 500 juta. Pada tahun 2014, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 200 juta. Pada tahun 2015, perusahaan mencatatkan laba sebesar 800 juta. Perhitungan kompensasi kerugian PT PKR dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita mencatatkan rugi fiskalnya terlebih dahulu pada tahun 2010 sebesar 2.400 juta. Kemudian di bawahnya dicatat laba fiskal tahun 2011, yaitu tahun setelahnya sebesar 300 juta. Karena pada tahun 2011 perusahaan mencatatkan laba, jadi 300 juta itu bisa dijadikan kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Jadi 2.400 juta itu ditambah 300 juta. Jadi hasilnya sisa rugi fiskal tahun 2010 sebesar 2.100 juta rupiah. Kemudian, karena pada tahun 2012 perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 400 juta, jadi 400 juta itu tidak bisa dijadikan kompensasi karena itu rugi. Kemudian sisa rugi fiskal tahun 2010 tetap 2.100 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2013 perusahaan kan berhasil mencatatkan laba sebesar 500 juta rupiah. Nah, 500 juta rupiah itu bisa dijadikan sebagai kompensasi karena perusahaan mencatatkan laba. Jadi, sisa rugi fiskal tahun 2010 setelah 2013 adalah 1.600 juta. Karena 2.100 juta ditambah dengan 500 juta. Kemudian, pada tahun 2014, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 200 juta. Jadi, 200 juta itu tidak bisa dijadikan sebagai kompensasi. Yang artinya, sisa rugi fiskal tahun 2010 itu sebesar 1.600 juta. Nah,
Kemudian pada tahun 2015 perusahaan kembali mencatatkan laba fiskal sebesar 800 juta. Nah, 800 juta itu bisa dijadikan sebagai kompensasi kerugian tahun 2010. Artinya, sisa rugi fiskal tahun 2010 itu sebesar 800 juta. Seperti itu. Penjelasan lanjutan mengenai contoh soal sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama, rugi fiskal tahun 2010 sebesar 800 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2015 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016 karena jangka waktu 5 tahun telah selesai di tahun 2015. Rugi fiskal tahun 2012 sebesar 400 juta boleh dikompensasikan terakhir dengan laba fiskal tahun 2017 karena jangka waktu 5 tahun dimulai sejak 2013. Yang ketiga, pada tahun 2014 perusahaan menerapkan ketentuan PPh final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013. Maka rugi fiskal tahun 2014 sebesar 200 juta tidak boleh dikompensasikan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 PP nomor 46 tahun 2013 bahwa kerugian pada suatu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya. Yang keempat, tahun pajak 2010 sampai dengan 2015 tidak ada PPh badan yang terutang. Nah, perhitungan di atas juga berlaku pada wajib pajak pribadi yang menggunakan pembukuan dan apabila yang mengalami kerugian. Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu memperoleh fasilitas PPh berupa kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun, namun tidak lebih dari 10 tahun. Ketentuan fasilitas kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun, namun tidak lebih dari 10 tahun, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambahan 1 tahun. Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada pasal 2 ayat 1 huruf A, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, dilakukan di kawasan industri dan atau kawasan berikat. Yang kedua, tambahan 1 tahun apabila wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 miliar rupiah. Yang ketiga, tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat. Yang keempat, tambahan 1 tahun atau 2 tahun apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, atau tambahan 2 tahun berlaku apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yang kelima, tambahan 2 tahun berlaku apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikitnya 5% dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Yang keenam, tambahan 2 tahun berlaku apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu yang diatur pada ayat 1 huruf A dan atau huruf B sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak atau earning after tax wajib pajak pada 1 tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal dan atau tambahan 2 tahun berlaku apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat 1 huruf A dilakukan di luar kawasan berikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaulana Alden, NPM 130. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana
pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut, beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, terdapat 3 alternatif metode alokasi pajak yang bisa dipakai, yaitu yang pertama, deferred method. Menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terhutang berdasarkan SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Deferred method berorientasi pada laporan rugi laba dan menitik beratkan pada tercapainya proper matching antara pendapatan dan biaya dalam periode di mana selisih perhitungan pajak terjadi. Lalu yang kedua ada liability method. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Perhitungan pajak yang ditangguhkan bersifat tentatif, yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Menurut liability method, pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terhutang atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka. Net of tax method. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan rugi laba harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terhutang atau pajak yang dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip alokasi pajak. Pada dasarnya, alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa mencakup dua hal. Yang pertama, interperiod allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. Yang kedua, intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen atau laba atau pendapatan. Misal, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa. Karena Undang-Undang Perpajakan di Indonesia tidak mengenal diskriminasi tarif yang diberlakukan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah intra-period allocation tidak pernah dijumpai di Indonesia, sehingga pembahasan saya selanjutnya akan lebih dititik beratkan pada masalah inter-period allocation. Baik teman-teman, jadi di sini sudah ada contoh soal dari inter-period allocation. Sebelumnya, teman-teman boleh pause dulu video ini dan baca dulu soalnya. Baik, jika sudah dibaca, maka akan saya jelaskan tabel di bawah ini. Yang pertama, pendapatan dan biaya usaha ini sebenarnya sudah diketahui, yaitu 10 juta dan 1 juta. Untuk biaya depresiasi, dari SPT itu ada 3.750.000, perhitungannya itu dari biaya bangunan dibagi dengan taksiran masa pakai menurut ketentuan perpajakan, yaitu 20 tahun. Lalu untuk biaya depresiasi akuntansi, yaitu taksiran umurnya 10 tahun, jadi 75 juta dibagi 10, jadi 7.500.000. Lalu laba kena pajaknya, pendapatan dikurangi biaya usaha dan dikurangi biaya depresiasi, maka untuk SPT itu 5.250.000 dan akuntansi 1.500.000, maka
lalu dikalikan 40% untuk pajak penghasilannya. Untuk pajak penghasilan di SPT-nya maka 2.100.000 dan di akuntansi 600.000, yaitu untuk masa 10 tahun pertama. Lalu di masa 10 tahun berikutnya di SPT laba kena pajaknya masih sama 5.250.000 dan pajak penghasilan 2.100.000. Untuk di akuntansi, karena menurut kebijakan perusahaan, bangunan villa disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran yaitu umur 10 tahun, maka pada 10 tahun sebelumnya itu 7.500.000 itu sudah habis. Jadi laba kena pajaknya 9 juta, sehingga pajak penghasilannya yaitu sebesar 3.600.000. Tanpa alokasi pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang menurut kantor pajak, yaitu sebesar 2.100.000 per tahun, yang berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian, laporan laba rugi perusahaan akan tampak sebagai berikut. Dan berikut penjurnalan alokasi pajak penghasilan antar periode. Pajak penghasilan di debit 2.100.000, hutang pajak penghasilan di kredit 2.100.000. Perbedaan tarif depresiasi bangunan villa tersebut mengakibatkan laporan rugi laba untuk masa 10 tahun pertama menunjukkan adanya kerugian sebesar Rp600.000 per tahun dan tarif pajak efektif sebesar 140% dari laba sebelum pajak. Sedangkan untuk 10 tahun berikutnya, di mana biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan, tarif pajak menjadi sebesar 23% dari laba sebelum pajak. Alasan perlunya alokasi pajak. Tanpa alokasi pajak, laporan perhitungan rugi laba untuk perusahaan tersebut tidak menunjukkan jumlah yang realistis jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini disebabkan biaya depresiasi untuk tujuan akuntansi diperhitungkan atas dasar taksiran umur bangunan selama 10 tahun. Sedangkan untuk perhitungan pajak penghasilan ditetapkan umur bangunan adalah 20 tahun. Sebagai akibatnya, pajak penghasilan dilaporkan dalam laporan rugi laba tidak sesuai dengan laba kena pajaknya. Adapun prosedur pembukuan alokasi pajak antar periode. Dan di sini sudah ada contoh kasusnya, teman-teman. Jadi, perusahaan melakukan setoran pajak penghasilan setiap bulan sebesar Rp125.000 dimulai pada Januari 1987. Dengan demikian, sampai dengan akhir bulan Desember 1987, pajak penghasilan yang sudah disetorkan sebesar Rp1.375.000. Perhitungannya yaitu Rp125.000 dikali 11. Setoran pajak dalam bulan tertentu diberlakukan sebagai angsuran pajak untuk bulan sebelumnya. Lalu Januari 1987 untuk Desember 1986, Februari 1987 untuk Januari 1987, dan seterusnya. Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 1987 sebesar 2.100.000 dan pajak penghasilan yang diperhitungkan dari laba akuntansinya sebesar Rp600.000, maka jurnal yang dibuat untuk 1987 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat setoran pajak penghasilan bulanan, yaitu periode Februari sampai dengan Desember 1987. Uang muka pajak penghasilan di debit Rp125.000 dan kas di kredit Rp125.000. Lalu yang kedua, mencatat pajak penghasilan yang diperhitungkan untuk tahun 1987. Pajak penghasilan di debit Rp600.000 dan hutang pajak penghasilan di kredit Rp600.000. Lalu yang ketiga, mencatat perhitungan penyelesaian uang muka pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pada tahun 1987. Pajak penghasilan yang ditangguhkan di debit Rp1.500.000, uang muka pajak penghasilan di kredit Rp1.375.000, dan hutang pajak penghasilan di kredit Rp125.000. Lalu contoh kasus selanjutnya yaitu PT Gunadarma melaporkan laba sebelum pajak laba akuntansinya untuk tahun 1995 sampai dengan 1997 sebesar Rp5 juta per tahun. Tarif pajak yang berlaku pada saat itu 30%. Informasi yang diperoleh sehubungan dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut.
1. Laba kotor dari penjualan angsuran pada tahun 1995 sebesar 525.000. Laba tersebut untuk keperluan perpajakan seharusnya diakui secara bulanan selama 18 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996 dengan jumlah yang sama setiap bulan, sedangkan untuk keperluan akuntansi, laba tersebut diakui seluruhnya dalam tahun buku 1995. Yang kedua, perusahaan telah mengamortisasi biaya pendirian sebesar masing-masing Rp375.000 untuk tahun 1996 dan 1997 yang ternyata tidak diperkenankan untuk tujuan perpajakan. Maka rekonsiliasi yang dibuat sehubungan dengan adanya perbedaan perhitungan di antara perusahaan dengan kantor pajak adalah sebagai berikut. Untuk mencatat ke dalam rekening yang berhubungan dengan pajak penghasilan, maka perlu dibuat suatu perhitungan, khususnya terhadap jumlah pajak yang ditangguhkan. Berikut tabel perhitungan pajak penghasilan dan pajak yang ditangguhkan. Jumlah PPh terhutang sudah ditemukan. Untuk ketiga tahun, PPh pajak yang ditangguhkan dihitung berdasarkan jumlah laba kotor penjualan dan dikalikan 30%. Berikut detail perhitungan jumlah selisih laba temporer dan dikalikan tarif PPh. Atas dasar perhitungan di atas tersebut, maka jurnal dibuat untuk mengakui biaya pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Lalu pada akhir tahun buku 1997, yaitu pada saat berakhirnya masa kompensasi dari selisih temporer, maka saldo rekening pajak penghasilan ditangguhkan menjadi nihil, 0. Lalu materi selanjutnya yaitu Presentation and Disclosure. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan dan hasil operasi keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi. Lalu yang kedua, tax expense atau beban pajak. Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laba rugi pada suatu periode. Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak penangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode, di mana dalam pajak kini adalah jumlah PPh terhutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Lalu mengenai pengungkapan pajak penghasilan termasuk cukup komprehensif dan detail dalam laporan keuangan. Pengungkapan pajak penghasilan biasanya digabungkan menjadi satu atas beban pajak kini, liabilitas pajak, dan pajak tangguhan dalam kelompok perpajakan. Pengungkapan pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46 Revisi 2013, yaitu menjelaskan komponen utama beban penghasilan pajak yang harus diungkapkan secara terpisah, antara lain beban atau penghasilan pajak kini, penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Demikian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.